arah mata angin 4. Dari mana itu? Aduh, ini berarti nggak ngerti. Berat. Barat, selatan, utara, itu namanya arah. Iya, Di dalam arah mata kekristenan, angin. itu yang ngajarin tentang arah mata angin, timur, barat, selatan, utara. Itu belajarnya dari Kristen itu. Arah mata itu, angin. tahu nggak? Tahu arah mata angin itu timur, barat, selatan, utara. Tapi bukan cuma itu. Makanya belajar penerjemah Bible itu. Ya, suruh belajar ulang. Ada juga ya barat daya, timur laut. Banyak masih. Ada tenggara. Ini itu bagian dari kompas. Kalau Anda mau ngomong Itu arah, bukan bagian kompas. bukan bagian dari kompas, itu arah mata angin, kuclok. Aduh, arah mata angin itu. Aduh, ini parah ini. Ucup, yang ada itu ada 4 arah mata angin. Timur, barat, selatan. Belajar di utara. mana kau? Kalau timur, Aduh. barat, laut itu dari mana? Itu arahnya gimana coba? Aduh, Timur, barat, kau laut. belajar di mana arah mata angin 4 itu? Rupanya ini sekolahnya cuma Aduh, sampai SD, tapi langsung jadi lawyer ya kayak gini nih ya. Arah mata angin 4, sekolahnya cuma Aduh. sampai SD, sekolahnya sampai SD, kagak SMP lagi nih. Ini berat ini. Udah, Jadi yang kita lain mau aja dah. diskusi apa ini Bumi Datar? Makanya Hah? ada gimana kalau kontradiksi? Ayo diskusi apa? Kontradiksi dalam Kontradiksi. kitab. Kalau kontradiksi dalam kitab berarti kita harus membuka segala sesuatu itu yang jangan yang lemah-lemah lah yang kontradiksi. Ini Iya. dibukain gimana? Iya, ayo silakan. Berani? Ya udah. Boleh kalau kontradiksi. Oke. Bentar. Jangan dipencet dulu matchnya. Ada. Siapa yang duluan nih? Opening dulu lah, pembuka kau dulu lah. Ya. Enggak, ini maksudnya apa? Mau 5 menit diskusi waktu. seperti biasa kemarin. Biasa aja, 5 menit aja. Soalnya kontradiksi ini perlu banyak data yang ditampilkan. Nggak bisa ngomong asumsi. Ini kontradiksi apa maksudnya ini? Supaya kita diskusinya tujuannya apa? Kontradiksi Jangan di lari-lari. dalam kitab suci. Kontradiksi dalam kitab suci. Jadi hitungannya ini kita mau ngomong tentang yang namanya manuskrip atau apa? Karena kalau kita hitung itu kontradiksi itu dia ada kontradiksi. Begini aja, kontradiksi antara contohnya nih, ya. Tuhan Yesus dan Allah Bapa, kemungkinan ada kontradiksi atau yang ya kayak spesifik gitu. supaya jangan sampai kita keseluruhan atau Muhammad dengan Allah gitu kan, supaya kontradiksi apa, jangan kita bahas semuanya liar gitu. Supaya enakan. Mencakup semuanya yang tertera di kitab suci intinya. Oke? Nggak bisa kalau di kitab suci itu berarti kita nanti loncat-loncat. Apa yang kontradiksi dulu antara Muhammad dengan Allah, atau kontradiksi antara kitabmu dengan kitabku, terus antara Bukan. kontradiksi supaya spesifik. Jangan Gini. bahas suatu hal sebentar Gini. antara ayat per ayat. Nanti kita bahas sebentar Ustadz. Ketika Anda nanti membahas, contohnya gini lah ya, kontradiksi antara contohnya ada lakum dinukum waliyadin, tetapi di ayat lain perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, itu kan itu kontradiksi. ya kayak gitu. Mau yang Kayak gitu. mana? Ya yang kayak gitu, ayat per ayat. Oke? Ayat per ayat gue nggak mau. Loh, kok nggak mau? Itu bukan sih? suatu hal. Kenapa? Bukan karena itu nggak ada esensinya dalam debat ketika, karena itu kita ya, Anda nggak ngerti secara spesifik bahwa ayat ini menerangkan tentang ini menerangkan tentang ini gitu, tentang sudut pandang. Nah, kalau sudut pandang Anda mengatakan bahwa ini adalah ayat yang kontradiksi, sebaiknya
data Anda itu pembandingnya terbalik ada. Jadi supaya enakan gitu. Contohnya gini, Anda buka kemarin satu raja-raja dengan yang satu Nehemia itu kan, satu. Nah, Anda harus membuktikan ada juga data yang dari Anda, bukan yang satu dengan satu yang lain. Itu nggak bisa dibenturkan. Kecuali Anda bilang, ini dalam yang namanya KJV ya, terus ada yang namanya itu bisa. Jadi kalau tentang kontradiksi itu, ayat itu merupakan bagian dari yang namanya sejarah. Nah, dari sudut pandang penulisannya, kapan ditulisnya, nah itu kita bisa jelaskan. Cuma nggak enak dengan hal-hal seperti itu, karena tidak esensi dalam pengajaran. Iya. Ya kan, nggak gimana mau Saya tahu kalau diajarkan? Anda mau arahkan ke situ. Iya, gimana mau Karena itu diajarkan? bahasnya Kak? nggak bisa gini. Gimana mau diajarkan kan kalau ada dua pemahaman gitu? Itu bukan dua pemahaman ya, tetapi itu dua sudut pandang. Artinya ketika ada orang yang melihat seperti ini dengan sejarahnya seperti ini, nah contohnya lah ya, Anda melihat dari timur, beda dengan Anda lihat dari selatan, ya kan? Ini kalau dalam ruang kesaksian ya, jadi orang menuliskan seperti apa yang dia lihat, orang menulis seperti apa yang dilihatnya. Nah contohnya Anda lihatlah gambar 69. Anda bisa melihat dari sudut bawahnya, itu bisa aja ini contoh lah A69 gitu. Oh ini yang di sebelahnya bisa aja itu gambar yang lain. Jadi bukan berarti kalau sudut pandang itu, bukan berarti Anda mau mengatakan bahwa ini antara penulisan satu dengan yang lain itu kontradiksi, tidak, tetapi sudut pandang. Jadi kalau dibilang takut bahas hal itu penjelasannya nggak bisa sampai 5 menit guys. Ya. Jadi bukan yang semudah yang diharapkan. Kita akan banyak buka data yang simpel-simpel aja, Ustadz. Itu yang fundamental lah kontradiksi itu. Bedah kitab sekalian. Gini, Ustadz ya, itu Anda bukakan tentunya ada konklusinya. Yang kalau Anda sampaikan di dalam Bible itu sarjana-sarjana sudah membuat tentang skripsi, tentang yang namanya tesis, dengan yang namanya disertasi, itu sudah lama banget tentang hal-hal seperti itu ada. Anda hanya mengambil suatu hal yang namanya rumusan masalah, kemudian ditanya, kita mau jawab secara konklusi, itu beberapa lembar halaman coy. Rumusan masalah lu hanya tanya hanya 2, tetapi konklusinya itu bisa berhalaman-halaman. Makanya saya ngerti Anda mau maksudnya seperti iya, kan diskusi ini kan kita ngambil pelajaran toh, bukan nyari yang aneh-aneh. loh, tapi bukan penjelasan yang namanya hanya sesimpel itu. Anda tanya rumusan masalah, dia hanya dalam satu lembaran itu nggak sampai banyak. Contohnya Anda bertanya, ya bagaimana antara kontradiksi, sedangkan kita harus menjelaskan dari ayat ini kita buka dari ini, kita buka dari ini, itu kan panjang. Jadi bukan sesimpel Anda belajar. Saya tahu pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan dari apa yang ada dalam disertasi kami. Justru kami orang Kristen belajar tentang hal itu, ya, tentang kontradiksi-kontradiksi itu. Kita cari kelemahan-kelemahan Alkitab itu tentang hanya yang namanya rumusan masalah. Ya, tetapi ada yang di situ namanya kesimpulan, Ucup. Dan kesimpulan itu lu harus membahas dari ayat ini masuk ke sini. Itu yang namanya kami tahu bahwa kami punya sarjana-sarjana yang mengerti tentang Alkitab. Bukan kami tidak mau menjelaskan, tapi kalau Anda mau berbicara itu tidak fundamental, bro. Waduh. Itu Ya kalau tema yang lain nanti aja disusunnya. Saya belum ada ambil data tema yang lain di laptop ini. Karena begini Ucup ya, secara kita ini punya sarjana. Kalian memang di dalam keislaman kalian nggak dilarang untuk membahas Al-Quran kan. Kalau orang membahas itu langsung disebut seperti Mu'tazilah, ya kan. Tapi kalau di dalam kitab kami ya, kami itu diberikan kebebasan untuk mencari tahu. Karena memang itulah yang dikejar ketika orang mau lulus menjadi sarjana S1, S2, S3. Anda saya ngerti
cara pemikiran kalian hanya mencari suatu pemahaman di dalam disertasi kami, di dalam skripsi kami, di dalam tesis kami. Terus Anda ngomong bertanya kepada hal yang namanya rumusan masalah. Dari hal seperti ini didapatkanlah rumusan masalah. Kan latar belakang sama rumusan masalah itu hanya sebuah proposal. Nanti dibahas di bab 3, 4, dan 5, itu kami harus menjelaskan dengan cara yang panjang. Jadi bukan berarti kau pikir kita takut. Kita nggak kabur dengan hal-hal seperti itu. Tetapi dalam penjelasan itu, kita harus menaruh yang namanya data, bro. Karena you ngutipnya dari ayat ini, tentu kita juga harus pakai data. Gitu, bro. Bukan yang seenak-enak yang lu pikirkan karena lu ngambil rumusan masalah. Anda ngerti nggak maksudnya? Maksudnya Anda pernah S1 skripsi? Pernah nggak? Aduh, Saya tanya jadi nih. gini Robert, ya, yang saya Coba, mau gini. Saya tanya sesuai Anda dulu. dengan Anda- datanya. Bentar. Saya tanya Aku aja. tanggapi dulu ya. Satu sabar. aja. S1 nggak? Anda pernah nyusun skripsi nggak? Metodologi Udah penulisan? campur Betul nggak? saya. Nah, saya tanya serius supaya saya jelasinnya dan tahu gampang. lah. Gini Ya, maksudnya aja Anda biar pernah biar ngerjain kayak gini skripsi atau enggak? aja. Kita itu kan diskusi maunya pakai data. Memangnya bagusnya seperti itu diskusi itu. Lalu kau menghindari yang kayak gitu pembahasannya. Mau kayak gimana? Enggak, saya tanya Anda pernah ngerti nggak penulisan S1 metodologi penulisan? Supaya saya sampaikan, kan tadi saya ngomong tentang skripsi, tesis, disertasi kan. Nah, Anda pernah nyusun itu nggak supaya Anda mengetahui tentang konklusi? Pernah Penjelasan skripsi itu pernah nggak semudah Bet, yang kita- pernah. Nah, Aduh, pernah. gatal Tahu banget. kan bahwa proposal itu lebih gampang kan? Iya. Tapi Bener maunya aku pembahasannya yang itu aja kayak gimana? Kalaunya yang lain nanti aja. Aku secara random aja dulu. Kalaunya pembahasan yang lain. Lebih baik Ya, aku ya, layani karena random memang aja Anda- dulu. Ya, saya tahu karena Anda sudah mengambil skripsi dan tesis kami, disertasi kami, terus Anda hanya ngambil latar belakang, kemudian rumusan masalah yang nanti akan ditanya kan. Kalau itu tuh mudah ya. Loh, ini saya ngomong apa adanya ya. Kalau Anda mungkin merasa bahwa Alkitab kami nggak pernah ragu dengan hal-hal seperti itu, tetapi memang penjelasannya tidak semudah seperti yang Anda tanya. Orang menjawab itu butuh yang namanya data. Saya juga harus buka. Masa Anda sudah persiapkan, saya nggak persiapkan? Ya udah. Kalau itu gitu nanti supaya atur ulang menjelaskan aja. segala sesuatu itu yang mudah. Atur ulang tema Kenapa itu. nggak mau Gimana bahas yang nanti? gampang-gampang aja? Bumi datar, bumi datar atau bulat? Saya yang simpel-simpel aja. Nggak ada jawabannya di Kristen itu masalahnya. Nah itu dia kita bahas aja. Bumi Kemarin datar aku atau nanyain bulat? gini, nanyain ujung langit di mana? Nggak ada jawaban sampai hari ini. Oke, kamu mau bahas itu? Apa gimana? Supaya kita bahas nih, bumi datar atau bumi bulat? Aduh. Supaya saya pakai data. Loh, yang simpel yang lain aja. lah, yang seru lah pembahasannya. Loh, aduh. Anda tadi mencoba mengatakan di dalam Kristen bahwa bumi itu datar. Saya bantah, Ucup. Anda yang pernah mengatakan bumi itu datar, saya buktikan bahwa semua ulama setuju dengan pendapat Anda. Yang simpel-simpel aja supaya jangan lari kemana-mana. Bumi itu datar atau bulat? Silakan Anda jabarkan di dalam keislaman. Bumi itu datar tertulis dalam ini. Silakan. Gitu-gitu aja. Masalahnya pembahasan yang itu sempit, Bet. Ya, sempit. Kalau di Al-Qur'an kan bumi itu terhampar disebutkan kayak gitu, memutari rotasi. Cuma seperti itu aja, sempit pembahasannya itu. Makanya itu nggak asik ketika itu. Anda menyerang saya padahal dalam kitab Anda tersendiri dalam An-Nisa 3 surat Yasin semua itu kan jelas gitu. Bumi itu adalah datar. Jadi kalau Anda takut yang main ke bumi datar, masa Anda nyerang saya tentang yang namanya skripsi? Anda pakai dari skripsi, disertasi dan tesis, mau supaya saya cari lambat di sini? Nggak semudah itu kalau kontradiksi. Ya, karena Anda mau fokusnya gini. Kalau kita membahas segala sesuatu tuh Ucup harus fokus, Ucup. Jadi kalau Anda bilang di mana kontradiksi antara satu raja-raja dengan satu Nehemia
Itu pembahasannya panjang banget, bro. Yang Anda pernah tanyakan itu kan, nggak bisa asal-asal kayak gitu, bro. Itu Beda juga kali dengan itu skripsi. jadi satu. Beda juga kali Itu dengan yang dibahas skripsi. oleh. Loh, itu rumusan masalah atau enggak? Ketika waktu ada namanya Bani Amon terus dia ngomong kepada ini, semua itu harus ada yang namanya tinjauan, penelitian, bukan tiba-tiba Anda langsung dengan rumusan masalah langsung aja kayak gitu. Apa sih lu garuk-garuk, ada masalah apa? Kena alergi nih aku di tangan. Oh, ya udahlah. Lu sih kebanyakan menghujat ya kan. Aduh, nantilah susun Mandi yang itu. baru aja. Aku itu ya maunya cari yang random, yang ringan-ringan. Kalau sama kamu ya yang berdata lah, yang berkelas dong. Bahas makanya, bumi Kak, datar tadi kau apa itu memfitnah ecek-ecek kami. itu. Ecek-ecek Anda yang itu. pernah menjelaskan tentang bumi itu datar. Anda mau menjelaskan kitab kami bumi itu datar kan? Saya bantah sekarang. Anda sekarang buktikan kalau di dalam Quran itu bumi itu bulat. Nggak ada. Nggak ada Tambahkan lagi dikatakan dengan bulat fatwa atau bumi datar, itu nggak ada. datar. Datar atau bulat nggak ada Para ulama disebutkan di Quran. bersepakat. Para ulama bersepakat bahwa bumi itu datar. Para ulama loh, hanya Anda sendiri satu-satunya ustadz di Indonesia yang mengatakan bumi itu bulat. Terus dibilang, padahal Anda sudah mengatakannya sendiri sebelumnya bahwa bumi itu kalau air laut tumpah, air laut ke bumi itu bulat, maka air laut itu tumpah kan? Itu pernyataan Anda. Iya, untuk menyindir Kristen yang di kitabnya bumi itu Sejak datar. kapan? Makanya jangan potong-potong video. Coba lihat tuh, Tidak ada ada nama yang nama namanya akun ya, Bet ya. Aku jelaskan dulu ya. Ada akun cewek naik ke tempatku. Nama akunnya itu bumi itu bulat. Kemarin aku naikin dia, lalu ku sindir. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Aku nggak ada ngomong masalah gravitasi, ya. Tahu masalah itu, masalah pelajaran SMP gaya fisika tuh tahu ya. Cuma karena ingin menyindir di kitab kalian bumi itu ada penjurunya, ada sudutnya, gitu ya. Biar kalaunya bulat kan tumpah tuh air laut. Nah, biar kagak tumpah kayak gimana? Datar aja, ada sudutnya. Seperti di kitab kau gitu. Kau tidak menyebutkan Alkitab, kau bagaimana menyindir? Itu namanya diskusi. Jelas-jelas Tanya aja tuh ceweknya tuh. Ada namanya bumi itu bulat. Ada, dia naik sering ke tempatku. Kok jadi begini sih kata dia, dipitnah ustadznya. Malah jadi panjang. Ustadz, jangan nipu-nipu lah. Hari ini ngomong lain, besok ngomong lain, nggak bisa dipercaya. Itu teman-teman yang nonton di tempatku pada tahu semua. Ya. Ini kau lihat nih, nih surah Al-Kahf ayat 47 nih ya. Nih, jelas ya. Dan ingatlah akan hari ya yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, kamu akan melihat bumi itu datar. Ini Ustadz. Surah Al-Kahf ayat 47 kok ini. Nih. Bumi Iya. itu datar. Iya, itu konteksnya di mana? Bukan bumi yang saat ini. Itu kan konteksnya Bumi apa? yang saat mana? Ketika kiamat Allah Subhanahu wa taala membuat bumi yang baru. Memang ya, inilah ya kagak pahamnya ya. Ada. Coba gimana bumi yang baru tuh gimana? Bumi yang baru tuh gimana maksudnya? Bumi yang baru yaitu setelah kiamat Allah akan membuat bumi yang baru ya,
yang mana dia akan mengumpulkan seluruh manusia untuk dihakimi di situ. Nggak ada lagi bulat kayak gini, nggak ada. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Woi, dalil. Itu dalil. Jangan asal woi. Woi, ini asal-asal ngomong ini. Bukan asal-asal. Gini, kalau kau paham kayak gimana framing kau dulu tuh tentang masalah itu, apa emangnya? Loh, ini saya baca di sini bumi itu datar. Ini Allah mau yang bilang, kok tiba-tiba kau bantah bilang nanti ada bumi yang baru dibuat. Mana coba? Tafsirannya mana? Memangnya bumi yang datar itu yang dimaksud yang kita pijak sekarang gitu. Loh, ini Allah lu yang lihat. Itulah masalahnya ya teman-teman. Susah memang kita ya. buka ini. Jangan dusta lah Pak Ustadz ya. Kita kalau buka dalam Yesaya 40 ayat 22, nih sebelum adanya Islam, kami sudah percaya dengan Alkitab kami. Ya, nih ya, beda dengan kalian yang ngomong sana ngomong sini kagak jelas, tafsirannya nggak jelas nih. Nih, Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Dulu belum ada orang mengetahui bumi itu bulat. Tetapi kami sudah menyatakannya melalui Alkitab. Beda dengan kau punya ini. Bumi yang baru tiba-tiba datar. Ini beda kelas kita. Itulah yang kau kagak paham ya. Kalau di Bible, di kitab perjanjian lama kan bumi itu bulat. Dibantah perjanjian baru bumi ada sudut. Gitu. Sejak kapan di situ dibantah ada sudutnya? Tidak ada yang namanya membantah bahwa bumi itu bulat. Tidak. Semua itu arah mata. Kau minta jelaskan itu ya. Wa yauma yanusayyirul jibala, dan ingatlah akan hari. Apa ini? Malah Kenapa Ustadz? Bentar, malah hilang. Akan hari kami perjalankan gunung-gunung. Makna ya adalah mengangkat gunung-gunung itu dari tempatnya, kemudian menjadikannya berjalan seperti awan yang berjalan. Hal ini akan terjadi di hari kiamat ya. Bukan yang datar itu bumi yang kita pijak. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi, datar semua ya. Bukan bumi yang kita pijak sekarang. Nih hari kiamat nih. Hari kiamat itu hari apa Ustadz? Hari kiamat. Hari kiamat itu hari apa? Ya hari kiamat, hari akhir. Apalagi? Hari kiamat itu hari apa? Hari kiamat ya hari akhir, yaumil kiamah. Aduh. Ini karena hari perhitungan di seluruh dunia. Hari perhitungan, hari pembalasan, hari kiamat tuh. Ya akui dulu ini hari kiamat ayatnya. Kau salah konteks ayat, kau bawa itu bumi datar ya. Mana? Ya, iya ini kan udah dijelaskan. Kau akui dulu lah ya. Akui dulu. Itu kan hari kiamat yang dimaksud. Dokter, gini, ketika waktu kau ngomong itu kita lagi ngomong tentang bumi datar, itu kan? Dia nggak menjadikan bumi yang baru. Ini bumi yang baru. Masalahnya jadi datar ini setelah hari kiamat. Ya, bukan bumi yang kita pijak. Bukan. Bumi mana sih kau ini? Nih, datar kami kumpulkan manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun. Udah dijelaskan jadi juga. bumi itu datar kan?
Di mana bumi Jadi datar? Allahmu pencipta bumi datar. Ya elah. Ya, jadi nanti Allahmu ciptakan bumi datar. Kalau udah aku jelaskan terjadinya kapan tadi tuh? Oke. Ya. Ayo. Di mana tadi terjadinya kapan? Di hari Jumat, di hari Jumat itu semua itu langsung hancur. Waduh. Itu kan di hari kiamat udah dijelaskan. Di hari kiamat Allah akan membuat gunung-gunung itu menjadi rata sampai-sampai kita melihatnya gunung berjalan terhempas seperti debu. Ya. Ya udah. Kalau gitu kau kutanya kau mana dalilnya di dalam Quran bumi bulat deh. Kalau emang kau mau untuk membantah. Siapa juga Coba, yang mana bilang dalilnya bumi bulat? total lagi ya. Bumi itu di Quran dihamparkan. Ya. Wa ilal arodi Gimana? kaifa sutihat, dihamparkan. Ya. Nggak ada di situ disebutkan bulat-bulat. Jadi kayak nggak bulat? telur kah? Jadi bukan bulat. Dihamparkan bumi itu. Aku hanya bisa jelaskan dihamparkan aja gitu. Kayak gimana prosesnya kan aku nggak tahu. Ya. Aku bukan pembikin bumi. Jadi bumi itu hamparan ya, kayak datar gitu ya. Nah, Kayak spray gitu kan. Hamparan Gitu. Hamparan itu bukan berarti datar. Itulah hamparan itu. Jadi hamparan tuh gimana maksudnya? Terhampar dari kiri ke kanan dengan cara memudar bulat, bisa terhampar juga. Aduh. Sabar, nih hamparan nih, kita cari hamparan ya. Ini hamparan ya. Jadi nggak ada lagi selain hamparan itu. Hah? Nggak ada banyak lagi. dijelaskan. Hanya itu aja. Hamparan tuh apa? Hamparan. Hah? Hamparan. Datar. Datar atau apa? Atau siang singgah bergelap nggak ada dibilang juga di situ hamparan itu datar, bet ya. Rata. Nah, membentang betul tuh ya. Membentang dari kiri ke kanan. Hah? Apa? Kenapa? Hamparan. Kenapa, bet? Jadi nggak ada bulat, hanya hamparan, rata. Bumi ini rata. Terhampar. Rata. Bumi itu terhampar, bukan rata, bukan bulat ya. Ini hampar, ini rata. Mana sih di ucup nih Aduh. Mana ada dalilnya kalau memang dia bulat? Kalau di kami ya saya jelas mengatakan di atas dia bertata di atas bulatan bumi. Penduduknya seperti belalang, dia membentangkan langit. Ardo bil haq yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail wa sakhkhara syamsa wal qamar. Bumi itu ada porosnya, bet ya. Terhampar ada porosnya. Nih ya. Bukan Itu apa bukan itu? data Ambil ya, bukan data. Itu ngambil apa itu dalilnya di apa? Az-Zumar ayat 5 tuh ya. Itu ya. baca Az-Zumar ayat 5 itu bumi yang mengelilingi matahari loh itu. Iya, masing-masing. Di situ bumi yang mengelilingi matahari. Karena perputaran bumi pada porosnya. Bumi itu ada poros, bet ya. Lu jangan panggil gua beb dong. Enak aja lu panggil gua beb. Woi, gua bukan pacar lu. Panggil beb lagi. Robet ada. Nah, Robert jelas. Ucup. Itu jangan dibaca tafsirnya, Ucup. Apa jangan dibaca tafsir? Dengan ulama menjelaskan kepadaku lah aku ngerti kan gitu.
bumi itu seperti apa? Gimana? Yang namanya terhampar itu bukan rata ya, tapi ada poros tuh apa? Az-Zumar ayat berapa? Az-Zumar ayat berapa? Az-Zumar ayat berapa tuh tadi? Ayat 5. Nih Ustadz kalau nipu-nipu nih kayak gini nih, kita ketahuan langsung nih. Langit dan bumi, langit berbeda. Ini nih, lihat aja nih, dia memasukkan ya malam dan siang ya, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan gitu kan. Ada lintasannya. Benar. Kan? Aduh, ini Ustadz gatal-gatal, gue nggak enak nih. Iya, gue kena alergi, Bet. Ya udah lama ini ngadapin orang-orang seperti kau ya, makin stres gitu. Karena alergi aku ini pemicu utamanya adalah stres gitu. Jadi ku bilang sama dokter kemarin, "Dok, gimana saya mau sembuh dari gatal-gatal ini? Karena setiap hari saya menghadapi orang-orang stres kayak Robert gitu." Nggak mau sembuh, makanya gatal-gatal mulu. Makanya kau sibuk-sibuk berdusta ya, biar umat-umatmu ini tetap jadi ngikutin. Yang penting pokoknya kau ngomong aja, bumi datar, bumi hampar itu berarti bulat. Jadi kau nggak percaya yang sekarang ini bumi bulat? Nah, Ustadz kalaunya tidak ada disebutkan di Quranku, aku nggak mau melebih-lebihkan itu, nggak mau. Jadi yang bumi itu yang nggak ada ini, bukan bulat kayak gini. Ya kalau bumi itu ada porosnya sudah disebutkan Quran. Modelnya kayak gimana di dalam Quran? Nah, makanya modelnya kayak gimana? Tanya ilmuwan lah. Tadi kau ngomong lain. Jadi benar-benar nggak ada di dalam Quran. Katanya Quran itu sesuai sains dan yang namanya nggak ada total. Setan tuh selalu ngomong gitu. Nggak ada kayak bulat kelereng itu, nggak ada juga rata, nggak ada. Tapi di Al-Quran itu ini rata tadi. Lintasan ada, porosnya ada, inti buminya ada. Kan kayak gitu dijelaskan Al-Quran. Ini datar. Tadi bilang menciptakan bumi yang datar, kemudian dihamparkan. Jadi nggak ada nih. Katanya Al-Quran itu sesuai dengan sains. Kok tiba-tiba nggak ada? Hah? Nggak ada ya? Apanya? Nggak ada ya? Bilang aja kalau nggak ada. Ustaz, Al-Quran itu nggak bertentangan dengan sains. ini pengacara galak Ustaz, namanya Robert. Halo Robert. Bet. Ini terus di sini ya. Robert, lihat saya langsung merah mukanya Robert nih. Gimana Bet? Diskusi kita Bet. Kenapa harus merah ya? Kita diskusi, Den. Jadi gini Enda. Ya Robert, gimana Robert? Endang. Dulu Lu itu namanya anak PC The ingusan. King. Nih, Lu juga anak lele. Kita debat aja kalau memang anak ingusan. ingusan. Ya gimana Robert Lele? Lu ini kalau lu bukan level gua. Ya, lu apalagi belajarnya lu, iya lu. Gua Kita nggak debat. level sama lu. Takut Yang sama namanya gua. di bawah gua itu lebih Takut- baik gua ngomong sama takut si nggak? Yusuf PI, karena Yusuf PI ini Takut fokusnya nggak? memang dia ngajarin. Kalau lu menghujat Oh, aja. takut. Lu ini menghujat di bukan mana level gua gua, menghujat? apalagi muka lu kelas miskin. Menghujat Ini di bukan mana? level gua. Aduh, lu Gua mau muka ketemu miskin. lu tuh di suatu tempat Lu yang Robert belajar Lele, aja. Di Robert pengadilan Lele. atau apa. Dulu Bukan level-level namanya, kayak gini. dulu Mending namanya lawan PC The sama si King. Yusuf PI aja. Karena enggak laku Kalau Ustaz lu Yusuf. Endang, bukan level Ustaz gua. Yusuf. Sorry ya. Kita tunjukkan kantornya Ustaz Yusuf. Karena Kita lu itu tunjukkan di bawah kantornya. level lagi gua. Iya. Kita tunjukkan kantornya. Tahu saya. Kita Lu kalau tunjukkan kantor kantornya. aja nggak ada udah. Lu tunjukkan kantornya Lu teman-teman ya. level gua coba. Sepi kantornya Lu kita sejak tunjukkan kapan nih. jadi pengacara? Punya kantor nggak? Kita Kagak. tunjukkan si pertanyaan lu yang Robert Lele lu ini upload aja tuh nggak pengacara ada. nggak laku. Lu pegawai Karena SPBU jadi gua udah pengacara udah nggak jadi laku. pengacara. Sebentar, Dia kita tunjukkan bukan nih. level Karena gua. pengacaranya nggak laku, Lu masih dia turun jual- jadi lu masih yang penghujat. kayak gini deh. Pengacara nggak Ya, gua laku, kita lihat tunjukin. teman-teman ya.
Kita lihat nih. Masih yang jual-jualan minyak. Kita lihat nih ya. Udah jadi Kita lihat nih pengacara. teman-teman, karena dia pengacara Ngapain nggak laku. harus Kita bela? lihat nih. Ngapain Kantornya harus aja rental sama PS lu? gitu kan. Kantornya rental PS di Rebel ini ya. Lu masih jualan minyak. Kantor Udah, hukum lu udah levelnya beda sama lu. Ngapain lu Robert harus nyebutin? William Raja. Lu gak punya kantor, lu lihat masih teman-teman jualan ya. minyak, Dek. Tuh, kalau sama saya langsung Lu dia. udah jadi lawyer. Ustaz Yusuf lihat tuh, kalau sama Masih saya langsung ada nyetel lagu dia. pertanyaan-pertanyaan Ya, Robert kampungan William keluarga Raja. level. Dulu nama akunnya PC the Dek, King. nih, Dek. King itu namanya dia. Kita lihat ya. Dek. Nih teman-teman, lihat nih ya. Dek. Ya namanya lu masih jangan jualan jangan minyak, pernah masih kalian memanggil dia pegang-pegang mata pisau. novel. Nama aslinya Robert Lu udah William jadi Raja. pengacara, Dek. Ini orangnya dulu masih muda. lihat Ini waktu tuh. masih muda nih. Lihat Sekarang tuh. mah sudah tua Lihat ya. tuh. Ini waktu masih Dia muda udah zaman jadi kapan nih ya. pengacara sejak zaman Ya, dahulu. kita jangan lihat yang masa Lu masih mudanya. jualan Kalau sekarang minyak, sudah tua Dek. dia. Gua udah jadi Nah, kita lawyer. lihat namanya Gua kantor udah punya advokat kantor, pengacara liatin tuh. Robert William Ya, Raja. gua di Dulu mana-mana nama ada. akunnya PC the King. Ini bukan kayak Kenapa lu. dulu nama akunnya PC the King? Karena Raja itulah nama dia. Lu Gitu. liatin King tuh. itu kan raja artinya. Kantor gua jelas. Dulu mah aduh, Di mana kantor kelakuannya dari pagi sampai malam menghujat Endang, Islam karena nggak kantor lu laku, di mana, makanya Endang? dia open cam, Endang? ganti akun jadi nama mata pisau. Kenapa dia nggak Endang, laku? Ini kantor lu. ininya teman-teman ya. Ini kontak versionnya tuh. Silakan di save. Namanya Robert Silakan, William silakan. Raja. Silakan kontak. Dia Promosi, dia guys. satu OA dengan saya. Inilah Cuma dia kebodohan kalau yang seperti sepi ini. dia. Nggak ada Bukan klien. promosi. Lihat. Kita lihat ya. Lu pikir gua harus ragu Kita lihat dengan kantornya. apa yang menjadi Kita lihat kantornya. Teman-teman Suatu lihat nih, kantornya kebanggaan sepi, nggak ada yang prestasi mengunjungi ya. Ini Beda kantornya. kelas kita makanya. Lihat tuh. Kantor advokat Robert William Raja. Coba kita Biasanya lihat. kalau kantor Apa yang hukum bisa itu dibanggain dari relasinya kita? Apa? PPAT ke, notaris ke. Bentar ya, kita juga Robert Lele, rental PS, saudara. Sungguh sangat nyata. Makanya dia gak laku jadi pengacara. Buka rental PS gak laku, akhirnya cari koin di TikTok. Cari koin di TikTok. Nggak asik ya teman-teman, nggak asik. Keluar aja saya malas. Iya, kejang-kejang dia udah ya. Udah